Nah, rekan-rekan sekalian, kita sambungkan kembali ya, kalimat sakti. Jadi kalimat sakti itu sendiri adalah untuk bagaimana kita memupuk sebuah kepercayaan yang menuju pada sebuah keyakinan pada diri yang berporos kepada ilahi, begitu loh rekan-rekan sekalian ya. Jadi untuk menanamkan kepercayaan diri yang berporos kepada ilahi. Makanya kalau berbicara kalimat sakti, inilah yang akan bisa mengeluarkan kita dari segala yang namanya kesulitan diri ini. Temukan kalimat sakti. Misalkan sebagai contoh rekan-rekan sekalian, kenapa bahwa kalimat sakti itu harus sederhana, kan gitu ya? Harus sederhana gitu ya. Kemudian harus bisa memenuhi kebutuhan motivasi saat ini gitu kan. Aktual kan itu ya. Kemudian tadi juga harus mengandung kalimat positif atau kualitasnya itu mengandung kalimat positif ya. Kemudian harus bernilai afirmasi dan kemudian repetisi diulang kembali. Begini rekan-rekan sekalian. Jadi kalau tadi dari rumusan yang diungkapkan oleh Mas Roni bahwa kalimat sakti itu harus memenuhi rumusan sakti. Satu, sederhana. Sederhana benar nggak? Bisa dipahami gitu loh, sederhana. Misal contoh gini bisa dipahami teh. Aing kudu bisa gitu. Aing pasti kuat. Nah, itu kalimat sakti itu ya. Kalau kata itu kan satu kata, sakti itu kata. Kalau kalimat saya sakti, berarti kan gitu ya. Nah, itu kalimat kan gabungan kata-kata itu kalimat. Oke. Temukan kalimat sakti. Nah, kalimat sakti syaratnya itu harus sederhana, mudah dipahami. Orang paham dengan apa yang kita katakan di dalam hati itu gitu. Yang kedua itu aktual. Aktual itu sesuai kebutuhan motivasi saat ini dan ke depan. Sesuai kebutuhan motivasi. Kemudian kalimat sakti itu mengandung kualitas, mengandung kalimat positif. Dan yang keempatnya itu afirmasi, rekan-rekan sekalian. Afirmasi itu mengandung kekuatan sugestif. Dan yang kelimanya itu repetisi. Contoh gini. Saya dan Anda akan bisa menuntaskan apapun permasalahan, apakah itu dengan PJL, Anda menjadi orang yang diberi maunah. Maunah. Kan gitu ya, ada mukjizat, ada karomah, ada maunah. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan diberi yang namanya mukjizat, karomah dan maunah itu sendiri adalah ketika kita itu menemukan kalimat sakti. Anda misal gini, ketika Anda misalkan bertemu dengan seseorang PJL, ataupun keluarga PJL. Tidak semua PJL itu mengasihkan loh. Benar enggak? Mengasihkan teh gini, banget, eta bangetna aya nu bersahabat, aya nu henteu gitu loh. Aya nu patang-tang peteng-teng, aya anu memang pikaresepeun. Keun we nu pikaresepeun mah gitu loh. Kabayang aya anu PJL teh polontong di gitu. Keur meminta tulung ka urang polontong di. Kebayang enggak rekan-rekan sekalian? Tahu polontong Aipin? Belaga gitu loh ya. Nah, yang seperti itulah, apakah kalau misalkan kita tidak menemukan kalimat positif, maka rekan-rekan sekalian tidak akan bisa menjadi guide ya, tidak akan bisa menjadi jalan penyembuh bagi dirinya. Jalan, awas, ingat, hati-hati. Anda bukan penyembuh, Allah yang menyembuhkan. Oke, jadi kalau Anda menemukan kalimat, contoh nih, melihat bangetnya tetap bersahabat si PJT gitu. Apa yang Anda lakukan di dalam, apa yang harus Anda lakukan terlebih dahulu? Di dalam hati kita itu katakan bahwa ya Allah, apapun yang terjadi pada wajahnya, apapun yang terjadi pada dirinya, saya akan menjadi jalan penyembuh bagi dirinya dan dia akan menjadi sahabat saya. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Dia akan ketergantungan loh terhadap saya. Di dalam hati kita katakan seperti itu, walaupun kenyataannya belum ada. Maka dari situ gelombang kita akan menarik dia. Itulah hukum law of attraction, hukum ketertarikan. Hati-hati rekan-rekan sekalian. Kenapa Anda harus mempunyai kalimat sakti? Karena tidak semua yang terjadi di lapangan itu sesuai dengan ekspektasi kita. Oke. Jadi ketika kita nih dengan PJL, anggap saja dengan PJL, tidak semua PJL itu mengasihkan. Tidak semua yang kita katakan dia terima. Tidak semua yang kita lontarkan itu dia benar-benar
sepaham dengan kita. Tapi dia akan sepaham dan menjadi lebih cenderung kepada diri kita jika energi yang kita lontarkan pada dia, supaya terkait pada kita. Ya Allah, apapun yang terjadi nih PJL ini pika sebelen ya Allah, tapi yakin jelema itu bakal tergantung ke Abi. Salah satu kalimat sakti. Nah, ya Allah, Abi yakin orang itu bakal sangat tergantung kepada saya. Orang ini akan menjadi sahabat saya. Orang ini akan menjadi keluarga saya. Orang ini akan menjadikan saya itu lebih mempunyai sesuatu gitu, mempunyai harga diri. Aing bisa naklukkeun jelema ieu gitu. Nah, kalimat itu yang harus kita lontarkan gitu loh di dalam hati kita. Ya Allah, perkenankan saya menjadi jalan penyembuh baginya. Saya yakin saya bisa menjadi jalan penyembuh bagi dirinya. Nah, kita meyakinkan diri kita kepada diri kita ini, ya Allah, saya yakin apapun yang terjadi di depan mata saya ini, saya akan tetap menjadi jalan penyembuh bagi dirinya. Saya akan menjadi partner terbaik bagi dirinya. Nah, kalimat sakti itulah yang harus sering dilontarkan dalam diri. Bukan hanya ke PJR, rekan-rekan sekalian, ke teman hidup, benar nggak? Coba ke teman hidup. Anggena Arifin, si etehna baketut, coba kabayang. Apa yang harus dilakukan oleh Anggena Arifin supaya eteh itu, si teteh tersebut menjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Anggena tersebut. Diberi duit ya. Katakan dalam hati Anggena bahwa Anda tetap Anda. Saya akan selalu didengar oleh Anda. Saya akan selalu didengar oleh kamu. Dalam di detik manapun, kamu akan nurut pada saya. Itu yang akan terjadi. Makanya itulah senandung harap ataupun kan gini. Kita itu diharuskan ya faida qadimut salat fadkurullah qiyaman wa qu'udzan wa ala dunubikum. Hidup sadarlah dengan ajaran Allah, sama dengan kita selalu harus bersenandung harap yang baik ya mengenai apapun yang terjadi pada diri kita. Wa qu'udzan fadkurullah qiyaman wa qu'udzan wa ala dunubikum. Dalam kondisi yang tegak berdiri, duduk ataupun berbaring, kita harus tetap sadar bahwa ilmu Allah itu bersenyawa pada diri kita. Itulah yang akan memberikan sebuah dimensi yang maha luar biasa kepada diri kita. Hati-hati rekan-rekan sekalian ya. Maraknya media akan membuat kesadaran ataupun keyakinan diri kita pada sebuah kekuatan yang tidak terlihat itu memudar. Hati-hati rekan-rekan sekalian. Maraknya media setiap detik. Ingat bahwa manusia itu adalah bola permainan antara jin dan malaikat. Kalau kita tidak didendangi oleh jin, maka kita didendangi oleh malaikat. Jin itu lebih cenderung ilahahu hawahu. Lebih cenderungan bersikap negatif kepada apapun yang terjadi. Bohong. Eta mah hoak. Gitu. Nah, gitu. Nah, kalimat itu adalah kalimat yang ana khairu minhu gitu. Holak tani minar wa holak tahu mintin. Saya itu lebih paham dari Anda, kan gitu. Saya itu lebih dari kamu. Nah, itu kan sifat setan, rekan-rekan sekalian. Benar nggak? Ingat bahwa apapun yang terjadi di penghujung abad sekarang ini yang menuju kepada satu proses zaman nubuah wa qarnun min ba'di. Kan gini rekan-rekan sekalian, khairu qarni wa qarnun min ba'di. Seindah-indahnya zaman itu adalah zamanku kata Rasulullah. Dan akan ada lagi satu zaman setelahnya Rasulullah meninggal rekan-rekan sekalian. Wa ma Muhammadun qad khalaq min qablihi rasul. Apa in mata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Jadi ketika Muhammad sebagai abdi hidup dan rasul itu meninggal atau terbunuh dalam peperangan, maka masalah manusia akan kembali lagi intolabtum ala qabikum. Akan kembali lagi kepada penataan sebelumnya, sebelum Rasulullah menjadi rasul. Yaitu apa? Yaitu jahiliyah. Ingat rekan-rekan sekalian, apakah jahiliyah itu tidak bisa baca dan tulis? Bukan itu. Ada aturan nggak dipakai. Ada sebuah ajaran nggak digunakan, nggak dipakai, nggak menjadi pedoman. Hati-hati rekan-rekan sekalian. Di penghujung abad ini,
sekali lagi, bahwa manusia akan selalu dipengaruhi kepercayaan, dipengaruhi keyakinannya kepada sesuatu, itu menjadi blur. Blur itu antara iya dan tidak. Makanya rekan-rekan sekalian, apa yang harus kita lakukan? How so to do? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita menempatkan diri kita kepada sebuah keyakinan. Diri kita, ya untuk kita, rekan-rekan sekalian, benar nggak? Intinya Anda hidup dimanapun, Anda harus mempunyai keyakinan pada sesuatu, bukan berbagai hal. Pada sesuatu. Jika kita tidak mempunyai keyakinan pada sesuatu, maka rugilah orang tersebut. Gitu. An-nasu kulluhum holqon ilal alimuna. Al-alimuna kulluhum holqon ilal amiluna. Al-amiluna kulluhum holqon ilal muhlisun. Manusia itu akan rusak atau hancur jika manusia itu tidak mempunyai ilmu, rekan-rekan sekalian. Tapi manusia itu akan rusak dan hancur juga, yang mempunyai ilmu itu akan rusak dan hancur jika tidak mengamalkannya. Dan yang mengamalkan ilmu juga akan tetap rusak, hancur, merasa tidak berguna, merasa tidak fungsional, merasa bahwa hidup ini selalu sia-sia jika tidak mukhlisun. Mukhlisun itu sama dengan ikhlas, sepenuh hati, lain cicing ikhlas TKD, rekan-rekan sekalian. Ya. Tapi yang disebut ikhlas pada dasarnya adalah punyai kalimat sakti. Kalimat sakti itu adalah kalimat positif terhadap diri, kalimat positif terhadap ilmu, kalimat positif terhadap apapun yang kita lakukan itu menuju kepada sesuatu kesudahan terakhir, kita bisa hidup dengan nyaman, tentram di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal alamin. Jadi rekan-rekan sekalian, temukan kalimat sakti. Sekali lagi, wah Anda misalkan seperti ini, Anda sedang menangani satu kasus. Anda sedang menangani satu kasus. Kasus tersebut itu belum pernah rekan-rekan sekalian menanganinya. Apa yang harus Anda lakukan terlebih dahulu supaya Anda bisa menangani kasus tersebut? Yang harus Anda lakukan terlebih dahulu adalah kuatkan kepercayaan Anda kepada diri Anda, kepada ilmu Anda, kepada Allah yang mengilmui ini, bahwa kita akan menjadi penyalur berkah bagi apapun itu yang kita hadapi. Tidak mudah rekan-rekan sekalian, tapi tidak sulit. Ya, yang menyulitkan itu adalah ketika kita sudah tidak mempunyai keyakinan pada diri, keyakinan pada ilmu, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah Anda akan bisa? Bisa. Dan tidak ada standarisasi rekan-rekan sekalian untuk mengatasi gangguan apapun. Begini rekan-rekan sekalian. Sebagai contoh. Apakah kanker ada yang sembuh dengan di kemoterapi? Ada. Yang tidak banyak. Yang tidak sembuh juga banyak. Apakah kanker bisa sembuh dengan doa-doa? Ada. Yang tidak juga banyak. Apakah kanker bisa sembuh dengan apa yang dilakukan oleh seseorang dengan konteks apapun? Ada. Yang tidak juga banyak. Jadi, rekan-rekan sekalian, kenapa misalkan doa bisa menyembuhkan kanker? Dengan hanya doa, dengan hanya air. Dengan hanya dipegang. Dengan hanya disentuh. Dengan hanya dikasih air putih, dengan hanya dikasih air enteh, dengan hanya dikasih suplemen, dengan hanya di akupoin anatomi, dengan hanya di kupra, dan lain sebagainya. Kenapa bisa menjadi jalan penyembuh? Karena rekan-rekan sekalian, orang yang menjadi penyalur kesembuhannya tersebut mempunyai keyakinan pada sesuatu. Perlu dipahami. Angjenal ayeuna sakumaha pinter angjenal rekan-rekan sekalian menangani anjeunna teu boga keyakinan kanu ilmu ieu moal bisa. Demi Allah, demi Rasulullah. Coba Abah Idrus anu masih 27 tahun. Abah Idrus 27 tahun. Laras teu mah 27 enak jemahnya. Mbak Idrus tidak akan bisa memecahkan satu keluhan apapun jika Mbak Idrus itu tidak mempunyai sebuah keyakinan pada diri, keyakinan pada ilmu, keyakinan pada proses ilmu ini. Da abah baheula teu bisa nanganin stroke, nah ayeuna bisa.
Da anjeunna baheula teu bisa nangani teu stroke, nah ayeuna bisa gitu. Teh iya ayeuna baheula mah teu bisa nangani misalkan migrain, da ayeuna bisa gitu. Nah, itulah proses dimensi yang harus terjaga. Dan dimensi itu akan menjadi terus-menerus besar ketika kita sendiri itu tetap menjaga keyakinan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mempunyai kalimat sakti. Rekan-rekan sekalian. Kalimat-kalimat positif yang mempositifkan diri, mempositifkan keadaan, mempositifkan apapun yang kita lakukan. Sederhana yang kita lakukan, tapi istimewakan oleh kita. Apapun yang saya lakukan, ya Allah, jadikanlah ini menjadi jalan penyembuh bagi dirinya. Saya sangat yakin ini akan menjadi jalan penyembuh. Kalimat-kalimat itulah yang akan menghiasi diri kita, rekan-rekan sekalian. Apakah kita akan cepat ataupun lambat dalam meraih sesuatu. Begitu dalam impian kita, coba. Ayeuna misal Ang Dimas atau Umi atau Apipin punya impian da ngolemar Madinah Sirah da hese atuh. Kebayang enggak? Ngolemar sugan we karai. Heuh kabatur mah sugan we, tapi kebayang enggak ke diri kita sendiri itu harus memastikan bahwa saya pasti meraih itu dari berbagai hal yang Anda ridhoi ya Allah. Nah, kalimat itulah yang harus kita dentumkan. Sehingga ketika kalimat tersebut itu direpetisi, diulang-ulang kembali, rekan-rekan sekalian, itu akan membentuk suatu doa yang berdimensi. Sehingga ketika misalkan kalimat sakti tersebut diulang-ulang, itulah nilainya doa. Ud'uni astajib lakum. Bersenandung haraplah kalian dengan sungguh-sungguh, maka niscaya akan aku perkenankan. Yang seperti apa sih doa yang sungguh-sungguh itu? Yang disebut doa yang sungguh-sungguh itu adalah mempunyai doa dengan kalimat sakti gitu. Dan menjaganya, rekan-rekan sekalian, benar nggak? Karena tidak mudah untuk menjaga sebuah doa, tapi tidak susah. Kalau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan gitu. Benar nggak rekan-rekan sekalian ya? Sehingga ketika orang-orang itu mempunyai kalimat sakti, orang tersebut akan stylish, benar nggak? Contoh. Apipin, aing mah pasti terkenal. Aing mah pasti kebagian hirup nu gede ya di GM Community. Kebayang nggak Apipin itu akan memperbaiki penampilannya? Benar nggak Apipin? Nah, dengan kalimat sakti tersebut, Apipin dengan tanpa disadari dia akan memperbaiki bajunya, dia akan memperbaiki potongannya, dia akan memperbaiki gaya bicaranya, dia akan memperbaiki bagaimana dia menghadapi orang. Benar nggak? Dari kalimat sakti tersebut. Sehingga dari kalimat sakti itu akan menjadi sebuah antusias. Aing pasti bisa. Piraku batur bisa aing itu. Daharna sanggup sarua gitu. Aing sanggup gitu. Ayeuna Teh Ida di dia aya berarti Teh Ida teh menjadi sebuah turunan dari ilmu ini. Aing oge di dia berarti aingnya turunan tina ilmu ini gitu. Sekarang misalkan gitu, dokter cinta bisa menjadi seperti gitu, berarti turunan dari ilmu ini. Oh, Mesri dia pasti bisa gitu. Seperti itu. Misal seperti gini. Bu Ana berhasil dalam konteks ilmu ini. Berarti Bu Ana ini adalah sebagai sebuah turunan dari ilmu ini. Nah, data iya aja misalkan teh harus membuka diri bahwa oke Bu Ana berarti bisa di sini bisa berhasil. Saya juga pasti berhasil dan saya juga menjadi turunan dari ilmu ini. Kenapa disebut turunan dari ilmu ini? Karena kita diperdengarkan terhadap ilmu ini. Kalau kita bukan turunan dari keilmuan ini, kita tidak akan pernah diperkenankan mendengar keilmuan ini, rekan-rekan sekalian. Cadu tak? Kalaupun cuma masuk keluar lagi, benar nggak? Banyak orang-orang yang sudah berhasil juga keluar, entah kenapa. Dari masalah tina GM, masalah tina hulu. Nah, rekan-rekan sekalian, benar nggak? Nah, itu kembali lagi rekan-rekan sekalian. Kekuatan terbesar sudah Allah anugerahkan terhadap diri kita. Cuman masalahnya, seberapa sering Anda menekan tombol yang luar biasa tersebut. Tombol itu kalimat sakti, hati-hati. Jadi kalau misalkan begini, instalasi listrik TOS dipasang,
KWH tos dipasang, kabelna tos dipasang, saklarna tos dipasang, bohlamna tos dipasang. Bagaimana caranya supaya kita itu caangan gitu ya. Sarana tinggal ketik tombolna, tret tah saklarna cetek-cetrek. Hurung teu, hurung. Urang hayang kerpoek, saklarna tadi pencet-pencetnya poek we anger. Nah, berarti saklar tersebut adalah kalimat sakti. Jaga saklar tersebut supaya saklar itu tidak mati gitu. Seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Kita sudah diberi kemampuan yang sangat luar biasa. Tidak semua orang loh bisa mengenal ilmu ini. Anggap saja saya berasal dari paramedis. Bu Bidan juga berasal dari atau siapapun rekan-rekan sekalian yang paramedis yang berada di keilmuan ini. Apakah gampang kita membuka praktek? Tidak. Tidak. Bahkan urusannya dengan hukum rekan-rekan sekalian. Dan itu bukan main-main. Kita di sini, kita mempelajari ilmu ini. Kemudian kita mempraktekkan. Kita ada dalam naungan PGRJ misalkan seperti ini. Amankah kita? Sangat aman rekan-rekan sekalian. Benar enggak? Bukankah itu teh karunia gitu? Bukankah itu teh mukjizat? Bukankah itu teh satu maunah? Bukankah itu suatu karomah dan ijabah bagi diri kita gitu? Tidak mudah rekan-rekan sekalian mempunyai legalitas di lapangan itu, benar nggak? Tapi kita rekan-rekan sekalian, karena kita sudah terbiasa, ya benar nggak? Jadi kadang-kadang tidak terasa nikmat itu gitu. Ya, padahal di luaran sana untuk mempunyai legalitas membuka praktek dan lain sebagainya, nonsen rekan-rekan sekalian, sulit sendiri. Apalagi sekarang rekan-rekan sekalian ya, pihak kepolisian, dinas kesehatan dan kejaksaan itu semua sekarang sudah menyebar untuk melihat mana yang ada di bawah naungan dan tidak. Bagi yang tidak, kebayang nggak rekan-rekan sekalian sanksinya seperti apa? Nah, kita yang ada di komunitas terapi di PGRJ ini aman-aman saja, benar nggak? Bukankah itu satu maunah? Bukankah itu satu karomah bagi diri kita? Nah, bagaimana karomah dan maunah ini menjadi sesuatu yang istimewa bagi diri kita? Temukan kalimat sakti. Karena kalimat sakti itulah yang akan menghantarkan Anda kepada sebuah kecepatan yang luar biasa. Orang kerleles gitu, leles, lagi lemas gitu. Kemudian kita bangkit atau siapa? Bangkit. Saya kudu bangkit. Bangkit gak kita? Bangkit. Kudu bangkit piraku aing kieu wae. Aing rek lihat naon nu kajadian. Aing rek bisa ngarepan. Nah, ada kakaraget tilu lengkah ti imah atuh saya nu ngagorowan. Yang diterapi cenah gitu. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Pernah nggak Anda merasakan hal tersebut? Bukankah itu maunah? Bukankah itu kelebihan yang luar biasa? Itu bukankah kesaktian yang Allah berikan terhadap Anda? Benar nggak? Memang sekarang gampang bertahan di kehidupan sekarang? Tidak, rekan-rekan sekalian, benar. Untuk bisa bertahan di kehidupan pasca COVID sekarang ini, orang itu banyak yang menggelepar rekan-rekan sekalian. Bingung dengan penghasilan, bingung dengan kesulitan. Benar. Tapi kita rekan-rekan sekalian, asa daek, asa boga keyakinan, asa daek nanya coba. Ketika kita ketemu kesulitan tinggal nanya coba. Ketika ada tantangan tinggal nanya. Ketika ada hambatan apapun tinggal nanya kembali. Ada jawaban, tinggal kita lakukan lagi, kita evaluasi lagi, ada jawaban lagi, kita lakukan lagi, sampailah kita pada pulau cita, pada tempat yang dituju. Bukankah ini bukan maunah bagi diri kita, karomah bagi diri kita, rekan-rekan sekalian. Bersyukur kita dari mulai saat ini. Karena ini bukan hal yang mudah coba untuk setiap orang mempunyai kesempatan seperti ini. Tapi hati-hati rekan-rekan sekalian. Karomah dan ijabah itu gampang sulit untuk didapatkan. Tetapi ketika setelahnya didapatkan itu gampang untuk beralih kembali. Jadi sekali lagi rekan-rekan sekalian, bagaimana supaya tidak berlari kembali? Anda harus menemukan kalimat sakti. Satu uraian kalimat di mana isi dari kalimat tersebut itu adalah kalimat-kalimat yang positif, yang mensugesti diri bahwa kita mau dan mampu
mewujudkan ini, Allah akan memberikan kekuatan dan kepastian pada apa yang kita mau. Amin. Nah, itu rekan-rekan sekalian. Jadi sekali lagi bahwa kalimat ini akan sangat menjadikan Anda itu cepat atau lambat di pergerakan ini. Anda mengatasi masalah apapun, bukan teknisnya, bukan. Hati-hati. Gini, misalnya seperti gini. Penyakit jantung koroner itu harus dibebas. Tapi banyak yang hanya diusap-usap oleh kita, benar nggak? Banyak yang sembuh, benar nggak? Dikasih abekor, diusap-usap, dikasih apoder, diusap-usap. Bagus, latihan napas. Coba kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Banyak yang sembuh total. Ya, jangan pernah takut menghadapi apapun ya. Allah tidak akan memberikan tantangan, gangguan, dan cobaan itu melebihi kapasitas kita. Yang jelas, seberapa kuat kita meyakini itu. Ingat rekan-rekan sekalian, keyakinan itu seperti halnya makan. Ayeuna geus dikasih sebetah. Bener gak enak gak? Setelahnya diberi satu penguat, sebuah tak enak. Tapi kebayang nggak? Besok Anda akan butuh lagi motivasi. Kenapa kita harus koordinasi? Karena kita seperti halnya makan. Kita akan lapar kembali. Apa cirinya lapar? Apa cirinya lapar? Coba. Butuh motivasi kita. Lamun urang geus yang harapan kasieun. Lamun dina awak geus aya nu karasanya. Lamun urang geus wegah yang harapan poe isuk seber kudu can karanapan, tah eta teh urang butuh motivasi, butuh kalimat sakti dan butuh penguat dari orang-orang sakti, orang-orang yang di atas rata-rata. Oke, rekan-rekan sekalian, temukan kalimat sakti. Hanya itu yang ditanamkan dari awal abad dunia ini dibuat sampai dengan akhir abad atau kehidupan ini ditutup. Oke, rekan-rekan sekalian ya. Sekali lagi saya sharing kepada rekan-rekan sekalian bahwa temukan kalimat sakti untuk diri Anda. Kenapa Anda bertahan? Bukan hanya bertahan, domba pun bisa bertahan. Tapi bukan hanya bertahan berarti rekan-rekan sekalian. Kita bertahan dan kita memenangkan peperangan. Jangan jadi pecundang. Begitu. Temukan kalimat sakti rekan-rekan sekalian. Hanya itu yang bisa mengengker kita dan mempercepat kita pada proses pencapaian kita. Terima kasih rekan-rekan sekalian, orang-orang Greek ya, yang sangat luar biasa, orang-orang yang ini tidak semua orang bisa masuk nih ke grup ini ya. Hanya Anda ini nih yang hadir pada kesempatan kali ini adalah orang-orang yang istimewa. Tetap menjadi orang yang istimewa dengan menemukan kalimat sakti untuk manusia sakti. Anda harus menjadi manusia sakti. Jadi rekan-rekan sekalian, menjadi manusia sakti itu harus. Menjadi manusia di atas rata-rata kemampuannya itu harus. Supaya Anda itu tidak disepelekan oleh kehidupan Anda. Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih. Semoga rekan-rekan sekalian selalu sehat, selalu berkah, banyak rezeki yang manfaat dan berkah dari manapun. Dan saya yakin rekan-rekan sekalian akan menjadi pahlawan di kehidupan, di keluarga, dimanapun Anda berada. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mas Roni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas semua uraian motivasi dan materinya. Oke rekan-rekan semua ya, kesimpulan yang bisa kita tarik pada malam hari ini rekan-rekan, tadi seperti yang Buya katakan, temukan kalimat sakti di dalam diri kita masing-masing rekan-rekan ya. Bukan permasalahan kalimatnya, tapi bagaimana caranya kita bisa melakukan secara antusias gitu ya, mendawamkan secara antusias kalimat tersebut rekan-rekan. Dengan mendawamkan kalimat sakti rekan-rekan, harapannya untuk kita semua tadi seperti yang Buya katakan rekan-rekan, bahwa kita akan menjadi manusia yang di atas rata-rata. Begitu rekan-rekan, itu kesimpulan yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Insya Allah semua rekan-rekan yang ada di sini merupakan manusia-manusia yang di atas rata-rata, yang siap untuk bertempur di medan juang seperti yang tadi Buya katakan. Sekali lagi Buya, kami ucapkan banyak terima kasih atas semua materi, kemudian juga motivasi pada malam hari ini. Insya Allah bisa kami terima semua, bisa kami resapi semua, dan insya Allah yang paling utama besok dan hari akan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Oke rekan-rekan semua, kami juga di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua tidak lelahnya begitu ya, yang terus stay on terus di sini rekan-rekan untuk menyaksikan tadi
berbagai macam materi dan motivasi dari guru besar kita semua. Oke, rekan-rekan semua, pertemuan pada malam hari ini kita akhiri dengan ucapan bersama ya, ucapan alhamdulillah. Rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan dan motivasi pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Amin. Oke, terima kasih rekan-rekan. Pertemuan malam hari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.